10 pemain Liverpool menang comeback di markas Newcastle United. 2 gol Darwin Núñez memastikan kemenangan Merseyside Merah 2-1. Newcastle vs Liverpool tersaji di St James Park, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Malam WIB, tim tuan rumah memimpin lebih dulu lewat gol Anthony Gordon. Virgil van Dijk diusir wasit jelang berakhirnya babak pertama. Liverpool harus bermain dengan 10 orang di sisa waktu yang ada. Darwin Núñez menjadi penyelamat Liverpool di babak kedua. Bomber Uruguay itu mencetak 2 gol di menit 85 dan membalikkan keadaan untuk tim tamu melalui gol di masa tambahan 90+3, 2-1 untuk Liverpool. The Reds menang atas Newcastle. Kemenangan ini membawa Liverpool ke posisi 4 klasemen sementara Premier League dengan 7 poin. Newcastle melorot ke urutan 13 dengan 3 poin. Laga seru tercipta antara Villarreal dan Barcelona dalam lanjutan La Liga. Sempat gantian memimpin, Barcelona akhirnya menang dengan skor 4-3 atas Villarreal. Laga Villarreal vs Barcelona di pekan ketiga La Liga digelar di Estadio de la Cerámica, Minggu, 27/8, malam WIB. Babak pertama sudah berlangsung ketat dengan skor 2-2. Barcelona unggul 2 gol lebih dulu lewat Gavi dan Frenkie de Jong. Sevilla kemudian membalas lewat Juan Foyth dan Alexander. Pada awal babak kedua, Villarreal mencetak gol lewat Alex Baena untuk berbalik unggul. Namun, Barcelona merespons lewat gol Ferran Torres dan Robert Lewandowski untuk mengembalikan keunggulannya. Dengan kemenangan ini, Barcelona kini mengumpulkan 7 poin di peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol, sedangkan Villarreal ada di urutan ke-13 dengan 3 poin. Manchester City walau tak didampingi oleh Pep Guardiola dalam laga Liga Inggris melawan Sheffield United di Bramall Lane Stadium. Pep Guardiola baru-baru ini mesti naik meja operasi di Barcelona untuk mengatasi masalah pada punggungnya. Menurunkan skuad terbaik Manchester City dibuat frustasi di babak pertama sulit sekali menembus pertahanan Sheffield United. Namun mereka membuang keuntungan setelah handsball pemain Sheffield United. Penalti diberikan namun Haaland gagal tendangan membentur tiang gawang. 0-0 babak pertama. Di babak kedua City tetap mendominasi serangan cepat, akhirnya mereka unggul lewat tandukan Erling Haaland assist Grealish. Namun Sheffield United merubah strategi, mereka ingin mengejar ketertinggalan pada menit 86. Jayden Bogle mencetak gol penyeimbang. Tapi baru saja bergembira pada menit 88 City kembali unggul, Rodri mencetak gol, City unggul lagi 1-2. Dan di waktu tambahan Sheffield United tak mampu membalas. Kemenangan beruntun City membuat mereka mengemas poin sempurna 9 bertengger di puncak klasemen. Bayern Munich meraih kemenangan 3-1 atas Augsburg dalam laga pekan kedua Liga Jerman musim ini. Harry Kane menjadi bintang kemenangan Die Roten dengan mencetak 2 gol. Bermain di Allianz Arena, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, Augsburg mendapat kans di menit ke-15, tetapi upaya Niklas Dorsch melebar di sisi kanan. Bayer balas mengancam 2 menit kemudian, namun tembakan jarak jauh Serge Gnabry melambung di atas gawang. Leon Goretzka ikut mengancam gawang Augsburg di menit ke-28. Baru di menit ke-31 Bayer akhirnya memecah kebuntuan. Umpan terobosan Gnabry dituntaskan Leroy Sané dengan satu tembakan yang berhasil ditepis Dahman. Namun bola memantul bek Augsburg. Gol Sané membuat Bayer unggul 1-0. Gol kedua Die Roten hadir di menit ke-40. Handball Niklas Dorsch di kotak penalti sendiri membuat wasit menunjuk titik putih. Kane maju sebagai eksekutor dan sukses mengelabui Dahman. Skor 2-0. Di babak kedua menerima umpan terobosan Alphonso Davies, Kane berhasil menaklukkan Dahman dalam duel 1 lawan 1. Striker Inggris itu dengan tenang mengirim bola sudut kanan gawang Dahman, mengubah skor 3-0. Augsburg mendapat 1 gol hiburan di menit ke-86 lewat tembakan kaki kanan Dion Beljo. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Hasil ini membuat Bayer meraih 2 kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara Augsburg baru mengumpulkan 1 poin.
Sementara itu dari Serie A, ada Juventus gagal meraih kemenangan di pekan kedua Liga Italia musim ini. Menjamu Bologna, tim asuhan Massimiliano Allegri hanya mampu bermain imbang 1-1. Bertanding di Allianz Stadium, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, Juventus dikejutkan oleh gol Lewis Ferguson di menit ke-24. Namun Bianconeri akhirnya lolos dari kekalahan berkat sundulan Memukau Dusan Vlahovic di menit ke-80. Hasil ini membuat Juventus menempati posisi 4 klasemen sementara dengan 4 poin. Sementara Bologna berada di urutan 14 dengan 1 poin. Napoli meraih poin penuh kala menjamu Sassuolo dalam pertandingan Liga Italia 2023/2024. Juara bertahan Serie A ini menang 2-0. Giornata kedua Liga Italia mempertemukan Napoli vs Sassuolo. Laga berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, dini hari WIB. Menit ke-15 Napoli mendapat hadiah penalti setelah handsball pemain Sassuolo. Victor Osimhen yang maju sebagai algojo penalti Napoli sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tim tuan rumah memimpin 1-0 dan bertahan hingga turun minum. Maxime Lopez diganjar kartu merah langsung akibat kata-kata tidak pantasnya ke wasit. Sassuolo pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain Napoli menggandakan keunggulan pada menit ke-64. Giovanni Di Lorenzo sukses menceploskan bola ke gawang Sassuolo dari jarak dekat, memaksimalkan assist Hebica ke Kvaratskhelia. Gol Di Lorenzo memastikan Napoli memimpin 2-0 atas Sassuolo. Skor untuk kemenangan Partenopei bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membawa Napoli ke posisi 2 klasemen sementara Liga Italia dengan 6 poin. Sassuolo masih mendekam di dasar klasemen dan belum meraih poin. Ini start yang sulit, kami kepayahan hari ini dan jelas melihat Roma dengan 1 poin saja setelah 2 laga itu enggak bisa diterima, kata bek Roma Gianluca Mancini dilansir Football Italia. Penampilan Roma di 2 laga pertama ini menyisakan catatan besar dalam pertahanan. Mereka kebobolan 4 gol dari 4 tembakan on target pertama musim ini. Padahal musim lalu mereka relatif sulit ditembus, hanya kemasukan 38 gol sepanjang tahun dan menempati peringkat 4 pertahanan terbaik. 4 gol di 2 laga pertama jelas bukan tanda yang positif. Saya sejujurnya enggak tahu sebabnya. Statistiknya sudah bisa dilihat sendiri. Tidak perlu ada alasan, jadi artinya ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Itu yang akan kami lakukan mulai besok, kata Pellegrini di situs resmi klub. Ini tak bisa diterima buat tim seperti kami, hanya memetik 1 poin dari 2 laga pertama. Akan penting untuk tampil baik pada hari Jumat nanti, imbuhnya. Bukan saja kekalahan tapi malah AS Roma dapatkan kabar buruk 2 pemainnya cedera. Renato Sanchez sudah di meja perawatan. Paulo Dybala dan Nikola Zalewski menyusul cedera, sementara Gianluca Mancini tidak bisa menerima hasil minor tersebut. Roma berada di bawah asuhan legenda Bruno Conti untuk sementara karena Jose Mourinho masih mendapat larangan. Tapi Jose Mourinho sudah bebas dari hukuman saat menjamu AC Milan. Bisakah Roma raih hasil positif saat laga melawan tim kuat AC Milan?